Halo sahabat Rumah Belajar, kembali lagi dengan saya Jeki Marantika, sahabat Rumah Belajar Provinsi Maluku tahun 2022 dari SMA Negeri 63 Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Perkembangan teknologi semakin pesat, ditambah dengan sistem kurikulum yang selalu mengalami transformasi yang sekarang ini menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar, saya melakukan diseminasi di sekolah-sekolah daerah Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan saya ada melakukan diseminasi di SD Negeri 267 Maluku Tengah. Ada juga saya melakukan proses diseminasi di SMA Negeri 63 Maluku Tengah dan juga SMP Negeri 6 Maluku Tengah. Inovasi yang saya lakukan adalah inovasi dengan menggunakan dua model pembelajaran, yaitu model pembelajaran all-mix dengan memanfaatkan kota rumah belajar dan platform Merdeka Belajar, dan juga model pembelajaran OC atau MPB. OC disebut dengan On It, Learn It, Share It, atau memiliki pengetahuan, pelajari, dan berbagi. Untuk itu, saksikanlah ya. Ini adalah jalan dari rumah menuju sekolah, kurang lebih sekitar dari rumah ke SMA Negeri 63 Maluku Tengah kurang lebih sekitar 1 kilometer ya. Ini perjalanannya dengan menggunakan motor. Ya, saudara semua, sekarang saya sudah berada di SMA Negeri 63 Maluku Tengah. Ini untuk hari selanjutnya ini saya ingin mendiseminasikan inovasi model pembelajaran yang kedua, yaitu model pembelajaran yang tadi saya sampaikan, yaitu model pembelajaran MPB dengan memanfaatkan platform Rumah Belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Untuk itu, jangan lupa saksikan video saya selanjutnya. Pelajaran MPB atau OC, biasa disebut kalau dalam bahasa Inggris OC, On It, Learn It, dan Share It ya. Dulu Bapak Ibu Guru, untuk pembelajaran MPB atau pembelajaran OC sendiri adalah pembelajaran kontemporer. Itu kurang satu titik Bapak Ibu ya, adalah suatu pembelajaran yang berdasarkan teori belajar konstruktivisme yang berfungsi membekali suatu kemampuan peserta didik dengan mengakses berbagai suatu informasi yang dibutuhkan pada saat belajar sedang berlangsung. Ini pada tahun 2016 dari ini dan anak ini mulai pembelajaran baru Bapak Ibu. Prinsipnya Bapak Ibu ya, untuk dasar prinsip terkait dengan model pembelajaran OC atau On It, Learn It, Share It, yaitu self determination theory, yang bagaimana menunjukkan kepada pendidik untuk memberikan otonomi kepada siswa. Nah, jadi di sini pendidik ini memberikan kebebasan untuk siswa memilih dan menentukan tujuan yang hendak dicapai siswa sendiri. Jadi guru akan memberikan pilihan-pilihan terkait dengan yang sudah saya lakukan untuk asesmen diagnostik yang terkait dengan non kognitif yang kemarin, seperti yang kemarin saya buat itu Bapak Ibu. Nah, ini untuk prinsip yang kedua, konstruktivisme teori, yaitu pendidik harus memberikan kesempatan kepada siswa sehingga dapat mengambil keputusan yang bermakna secara mandiri. Selain itu juga guru harus secara bertahap melakukan pengontrolan secara bertahap. Artinya bahwa pengontrolan maksudnya guru melakukan monitoring terhadap sintaksnya nanti ada di bagian kedua itu terkait dengan Learn It. Jadi siswa ini
ini mempelajari terkait dengan materi-materi yang diajarkan terkait konsep yang hari itu saya berikan. Kemudian mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain dan menguasai seperti yang dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Di sini guru juga mendorong munculnya pemahaman baru Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terapi itu konstruksionis teori, yaitu pendidik harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan sharing. Di sini maksudnya pada sintaks yang terakhir yaitu share it. Jadi nanti siswa atau peserta ini dia berbagi terkait materi yang tadi dia sudah lakukan, dia pelajari, lalu dia berbagi terkait materi tersebut kepada kelompok-kelompok lain maupun kepada pendidik. Tapi dia berupa produk juga. Nah di sini juga ada diferensiasi yang saya ciptakan, maksudnya diferensiasi konten, proses sama diferensiasi produk yang ada. Nah ini Bapak Ibu, kemudian guru juga memberi kebebasan kepada siswa untuk mendesain dan mengembangkan bagaimana produk atau karya yang mereka lakukan dan mengemasnya dari berbagai perspektif masing-masing. Maksudnya perspektif masing-masing itu yang gaya belajar audio, gaya belajar visual dan kinestetik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu langkahnya saya sampaikan. Kalau saya Indonesia kan itu memiliki pengetahuan, pelajari dan berbagi. Jadi on it, learn it, dan share it. Tapi sebenarnya itu OSI. Itu kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia saya bilangnya MPB. Saya ciptakan sendiri MPB. Tapi kalau memang modelnya OSI. Nah ini Bapak Ibu, sintaks OSI ini atau MPB ini hanya 3. Beda kayak kemarin saya punya banyak sekitar 6 sintaks. Kalau ini sintaksnya hanya 3 Bapak Ibu. Jadi pertama itu on it. Nah, di sini saya memfasilitasi siswa dengan menjelaskan konteks dan topik yang dibahas. Jadi untuk ini saya mengajarkan dengan materi konsep dasar konsep perbanentalpi. Nah itu terkait entalpi Bapak Ibu, ada reaksi eksoterem endoterem, kemudian ada terkait dengan sistem dan lingkungan, kemudian terkait dengan sistem bersama termokimia. Nah kemudian sini guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyusun personal goal terhadap materi yang akan dibahas. Maksudnya personal goal ini untuk kelompok masing-masing dia punya tujuan dari apa yang akan dicapai terhadap yang sudah pembagian tadi Bapak Ibu. Lalu yang terakhir itu untuk guru memberikan pilihan. Nah Bapak Ibu pada proses audit ini diberikan 30 menit setengah jam. 30 menit ini Bapak Ibu itu wajib memang penetapan dari Lee dan Hanafi tadi. Kalau 2018 ada dia punya literaturnya begitu, jadi kita tidak bisa mengutak-atiknya dalam 30 menit. Nah selanjutnya Bapak Ibu ini sintaks audit. Selanjutnya ini learn it. Nah di sini learn it ini siswa pelajari materinya. Dari sini kita sebagai pendidik atau guru harus membimbing peserta didik. Nah di sini dan sangat penting juga melakukan inisiatif untuk menimbulkan keterkaitan antara siswa dengan guru. Jadi bagaimana guru harus mendukung bagaimana siswa memilih sumber belajar yang ada. Nah Bapak Ibu lihat itu ada kelompok-kelompok yang seperti saya sampaikan kemarin, ada visual, kinestetik, dan audio dengan masing-masing mempelajari masing-masing punya materi. Jadi tergantung dari mereka memilih. Dan saya lihat yang mereka memilih sesuai dengan yang mereka punya hasil asesmen, karena mereka punya hasil asesmen ternyata benar sesuai apa yang mereka pilih. Dan yang dibawa itu ada proses destilasi Sagero menjadi Sopi. Ada juga yang gambar yang saya belum tunjukkan, itu adalah destilasi itu menjadi bioetanol. Nah ini yang kedua. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, sintaks share it. Ini guru memberikan peluang kepada siswa untuk dapat saling diskusi, berbagi, dan merefleksikan produk yang dibuat. Nah, maksudnya mereka diskusi di depan kelas. Itu ada kelompok yang untuk yang kinestetik, mereka kan praktik lah melakukan praktikum. Itu ada yang destilasi Sagero Sopi yang ini kalau tidak salah. Yang ini untuk destilasi ekstra singkong jadi bioetanol bahan bakar. Lalu yang di sana itu membuat rangkuman, menonton video dan juga membaca literatur, membuat rangkuman. Yang kelompok ini audio mendengarkan podcast, mereka buat lagu dari sistem dan lingkungan. Sebenarnya bisa mereka buat yang lain-lain lagi sesuai konsep materinya, tapi mereka mengangkat sistem dan lingkungan. Nah seperti ini Bapak Ibu.
Ini seperti ada videonya, cuma memang saya belum gambarnya saja Bapak Ibu. Nah kemudian ini rumah belajar, saya kira rumah belajar kemarin Bapak Ibu sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Ada 4 fitur, karena ini simulasi itu saya jelaskan saja. Ini terkait sumber belajar, kelas maya, mahasiswa dan lab maya. Ini kemarin yang saya sudah jelaskan buat Bapak Ibu kan. Ini Bapak Ibu pasti sudah tahu, dan mungkin ada Bapak Ibu yang belum ada. Nah ini ada 8 fitur juga pendukungnya. Kemarin Bapak Ibu belum praktek, sudah praktek, ada juga yang belum. Nah ini yang kemarin Bapak Ibu yang belum lihat, dia punya aplikasi. Ini ada sumber belajar yang kemarin saya jelaskan, terdapat berbagai sumber belajar itu. Kemudian ada buku sekolah elektronik, terdapat dari untuk buku-buku elektronik bisa di-download dari PDF, mahasiswa terkait dengan soal-soal evaluasi dan laboratorium maya praktek. Bapak Ibu bisa praktek, tapi lebih ke arah yang IPA. Ini ada PK budaya untuk bisa lihat adat istiadat dan segalanya dari suatu provinsi. Nah itu Bapak Ibu bisa fitur pendukungnya. Nah ini untuk portal rumah belajar Bapak Ibu, silakan sebelah kiri ini pasti Bapak Ibu sudah tidak lazim lagi terkait dengan PMM, platform mereka mengajar. Jadi ada platform mereka mengajar ini kan biasa ada 3 esensi, yaitu ada mengajar, kemudian ada berkarya, dan esensi dari PMM mengajar, belajar dan kenapa sampai dibilang mengajar, belajar dan berkarya? Bapak Ibu lihat di sini yang termasuk menu mengajar di sini adalah Bapak Ibu lihat di atas ini itu ada untuk yang bukti karya. Ini adalah proses Bapak Ibu upload, Bapak Ibu punya hasil karya itu, di situ yang disebut esensi berkarya. Nah seperti itu, makanya ada esensinya berkarya, ada belajar. Nah kira-kira dalam menu belajar di PMM ini, kira-kira menu Bapak Ibu yang mana untuk belajar? Ya benar, pelatihan mandiri adalah salah satu menu untuk esensi terkait dengan belajar Bapak Ibu. Jadi semuanya sudah ada di sini. Ada bukti karya, kemudian ada pelatihan mandiri. Kalau mengajar Bapak Ibu, kira-kira yang dimaksudkan dengan untuk esensi mengajar pada menu PMM ini, ada yang tahu mengajar? Ini Bapak Ibu ada kegiatan belajar mengajar, ada berangkat aja sama ada asesmen murid. Kenapa asesmen murid dan berangkat aja itu masuk dalam mengajar? Karena Bapak Ibu buat soal-soal juga kan, asesmen siswa dari literasi dan numerasi pada asesmen siswa ini. Kemudian berangkat aja Bapak Ibu bisa download juga bisa bagikan juga. Asesmen murid ini juga Bapak Ibu bisa bagikan ke siswa, tapi dalam offline maupun dalam bentuk online. Kalau offline kan Bapak Ibu download dalam bentuk PDF. Bapak Ibu sudah pernah pasti kan buka yang ini kan, asesmen murid ini pasti sudah hati itu Bapak Ibu sudah bisa. Oh saya kira ini saya sudah jelaskan kemarin Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, mengajar, belajar dan berkarya. Tapi saya lihat sih memang banyak guru yang bukan sekolah penggerak. Jangan sekolah penggerak lagi ke IKM ya, yang sudah daftar IKM itu yang masih mandiri belajar itu dan mandiri berubah. Kalau mandiri berubah sama mandiri berbahan itu saya rasa sudah paham-paham lah sedikit, walaupun memang tidak 100% ya, mungkin 50-60% lah memahami terkait dengan PMM ini. Memang yang rata-rata masih ambil jalur mandiri belajar itu agak saya kemarin itu mencoba diseminasi, ternyata banyak juga yang belum paham tentang PMM ini. Itu saya sudah jelaskan supaya kemudian kemarin saya sampaikan PMM bisa diakses secara Android di Play Store, download, bisa juga secara desktop atau website di guru.kemdikbud.go.id. Ini saya sudah jelaskan kemarin. Demikianlah inovasi modal pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan portal Rumah Belajar dan juga platform Merdeka Mengajar. Teruslah berinovasi, berbagi, dan berkolaborasi walaupun di tengah keterbatasan dengan menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar.